Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sini. Qul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Hadratul muhtaramun, jamaah majelis sekalian rahimakumullah. Malam ini ada dua cara. Malam ini memperingati hari wafatnya orang tua kami, Maryam binti Hajjah Maryam binti Haji Muhammad Dani. 32 tahun. 3 tahun. Dan malam ini sekalian iftitah pembukaan majelis Rawdatul Ilmi yang rutin diadakan setiap hari Kamis malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu. Jadi apa, minta keikhlasannya, keridhaannya, bukannya watai, memang undang tahlilnya kalian ada majelis, bukan minta dengan ceramah. Oke, jadi minta keikhlasannya untuk hadir majelis ini, insyaallah taala manfaat untuk diri kita masing-masing. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Malam ini tanggal 14 Syawal ini. 14 Syawal 1438 Hijriah. Ada satu kebiasaan di kita Indonesia ini, kalau setelah Idul Fitri ini seringnya diadakan acara yang namanya halal bihalal. Kalau kita menganggap halal bihalal itu setiap selesainya Ramadan, masuknya Idul Fitri, baru diadakan acara halal bihalal, itu sangat menyalahi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui risalah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bahasa Islam itu tidak mengenal halal bihalal itu setahun sekali. Jadi Islam itu tahunya inti dari halal bihalal itu kan saling memaafkan. Halal PS halal. Halal itu halal. Biyo itu kalau main bola PS melawan. Halal melawan halal. Halal sama halal. Artinya kita menghalalkan, uang itu menghalalkan, sama-sama menghalalkan. Hal ini menurut kacamata Islam, saling menghalalkan ini artinya saling mengikhlaskan, saling memaafkan ini dalam pandangan hukum Islam itu harus menjadi satu bagian dari tatanan kehidupan seorang muslim. Jadi saling memaafkan itu merupakan salah satu yang harus wajib ada di dalam diri seorang muslim. Tidak ada boleh kebencian, dan kebencian seseorang itu tidak akan pernah menghapus nasib seseorang. Dan bahayanya dari kebencian tadi akan timbul satu permusuhan, dari kebencian tadi akan timbul fitnah. Umbai dikatakan
Tidak baik. Nggak salah dikatakan salah. Uang benar dicari-cari salah. Bahkan maaf itu menurut kacamata Al-Quran salah satu tanda orang yang bertakwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi ada maaf itu adalah lebih dekat arahnya untuk menuju kepada ketakwaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada pengampunan Allah. Siang tadi khutbah di Masjid Jami bagus Ustaz tadi. Allah sekalipun wong itu sudah keterlaluan, salah banyak dan dosa, Allah tetap tidak ngaturkan azab untuk itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad, bagi hamba-hambaku asrafu yang sudah keterlaluannya, yang sudah kelematannya, menzalimi diri mereka, maksiat tak banyak, saking banyak hati lagi wadahnya, ember lah penuh, bokor lah penuh, baskom lah penuh, ekor dunia ni lah penuh rasul dia kan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah, pengampunan Allah lebih luas lagi, lebih besar daripada dosa kita. Buktinya benar mengampun, apa gitu? Oh ya, punya Ustaz banyaknya utang. Jadi tak terbayar tu lah. Dia putus Ustaz. Minta maaf deh, gak ada baik, ya sudah. Habis utang gak ngomong apa? Allah kan cuma punya kalimat ya ampun, habis. Nah, jadi rahmat Allah lebih luas, lebih besar daripada salah diri kita. Cuma insya Allah pribadi dia ada kesadaran untuk minta ampun. Disambung wajan nanti na'udhuhas samawati wal ardh, dan bersegeralah kamu menuju kepada syurganya Allah yang luasnya dan lebih luas daripada 7 petala lapis langit dan 7 petala lapis bumi. Di luas lagi dunia ini, lebih luas lagi, bahkan lebih mewah lagi dari bumi. Isinya lebih hebat lagi. Kalau baca hadis, baca Quran tentang surga, saking lemaknya surga, lemak lagi kancang deh, lemak lagi mati cepat, saking lemaknya surga. Surga bukan di dunia ini tempat manusia berusaha, dunia darul amal. Dunia ini tempat beramal. Kayak pengen makan tempe dodo buat tanggo tuh ngantak dia dodo tak betul. Dia beli gendo enak, beli telur banyak telurnya tuh kok cecek. Nah, aku pengen masak makan telur makan buah. Enggak. Belum itu nak seberapa telur ini 3 kilo. Belum lah itu aja telur. Hah? Hidup dunia ini hidup usaha. Dan disebut ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal.
wal akhiratu darul jaza, akhirat tempat pembalasan. Telur ada, telurnya ada, kaki banyunya ada, godong bawangnya ada, nak lemaknya udang. Donglam susah sekilan itu. Iya, apa? Siko udang itu siko godong. Siapa ngatur nak tampal lagi? Apa? Cukup udang ada, gendum ada, telur ada, banyu ada, segalanya. Tapi nak diadon ni, kapal lagi hati hitamnya. Karena dunia ini memang tempat berusaha. Tapi syurga lagi begitu kita kepengen, wa mimma apa Allah nyebutkan, walahum ma yad'un, apa yang mereka inginkan dikabulkan Allah. Cuman yang ahli ngokok tak usah nak ngalap-ngalap. Nanti api ngokoknya ada, cuman ambil api yang ngokok. Iya, dia api sosok ngokok juga. Kita juga kayak besar ini suka gitu. Ngokok kita ngokok bumi, mereka turun langsung ke api. Kalau jadi untung naik lagi lah kalau lucu. Nah, begitu nikmatnya, tapi di surga saking nikmat apa yang kepengen. Coba kalau kepengen perlu tak diomong kalau kepengen. Ailike, aku pengen. Kalau kepengen itu perlu tak diomong. Yang terlintas di hati itu perlu tak diomong. Tidak perlu, tapi begitu terlintas laju. Sangat ingin waktu dunia mutapak, tak aku. Oh, mutapak. Semuanya nikmat. Maka itu Allah sebut bersegeralah menuju kepada syurga. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah hanya janjikan itu syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang tergolong orang bertakwa adalah orang yang mendarmakan hartanya di jalan Allah. Disebutkan yunfiqu di situ baca wakaf, yunfiqu di situ baca diartikan sedekah. Fis sarai wad dharra, dalam keadaan senang atau susah. Jadi kalau ada orang menganggap bahwasanya sedekah itu nak nunggu senang, manusia yang mana lah gaya yang ngasih dirinya senang. Uang lanjutkan duit 10 triliun, 7 triliun, 100 triliun, lagi masih nyari loka. Tambah lagi memang kita lah banyak loka. Rumah mewah segala cukup, masih nyari duit. Siapa nak nunggu harta lebih? Lagi ngomong aku galak sedekah duit lebih, kena tangkep. Duit ada kan ada 50.000 ada ukuran, 100.000 ada ukuran. Kalau itu duit lebih berarti muat deh. Tak kerja, dia kan tahu kan. 50.000 lah, apa sih pun. Nah, lupa dulu. Nah, kenapa dengan ukurannya? Kepala kuntak tu. Ada waktu tahu nak macam Pak Tuan dah. Kursinya ni banyak. Nah, dah kuat. Kalau duit terlebih sejari, buat di mana lagi? Buang kan? Duit lebih mana sekal? Kan duit monopoli lagi ada ukuran. Nah, jadi Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan dari rezeki yang kami unjuk ke kamu. Bahasa Palembang, kapal besar ombaknya besar, kapal kecil ombaknya kecil. Pokoknya susah senang nak sedekah. Kalau nak nurut Nabi tak turun.
tidak betul, tidak bakal betul. Tapi paling tidak kita belajar. Lagi susah kita sedekah, tambah lagi senang. Ya. Subuh tadi di Langgar ada cerita, ada dulu namanya Hatim Taib. Hatim Taib punya kuda sikok. Tamunya datang, kati makanan kuda tu sebelah. Ebot bini. Ya aku kuda sikok ni tanya aku. Aku tahu habis, maka sebelah yang katamu pula. Ni pala dia yang bini, ceginya bini. Yusi dia lain san. Ni pala habis, kati bini. Kuda tu sebelah bini lagi. Tahu-tahu di situ ada orang punya anak gadis. Punya anak gadis. Punya anak gadis nak mencari mantu. Dia ngomong, Hatim, aku ni nak keliling nak cari laki buat anakku. Tak katik yang nakal dia aku ni. Tak cocokkan dengan dia. Begitu aku nyengok kau, anakku setuju aku tambah kawin lah. Laju. Lagi kosong. Rezeki. Bini tadi lah. Tua. Nuntal tadi. Sah. Kena cekir. Gak. Tak setuju lakinya nyulai. Udah. Tak. Beneran mertua tadi bang setuju pula. Begitu sudah nikah. Kata mertuanya. Merah kau deh. Udah 10 ekor. No. Ada. Gani-gani uang bini. Ini cerita lah, nak jadi yang tua. Nah, kalau boleh. Mudah, bocil mudah lagi. Bulan 4 kali, jangan untuk kepala. Jadi kalau susah senang, nak sedekah. Susah senang. Sedekah pokoknya itu tanggung takwa yang bakal ke surga ni. Gitu. Wal kazimin al ghaidha, yang kedua, uang yang pacak nahan dirinya nak marah. Uang takwa ni. Mestinya dia harus marah ini. Harusnya marah ini. Tapi ditahannya karena dia punya prinsip tidak selesai semua permasalahan itu dengan marah. Itu punya problem, punya masalah. Selesaikan masalah itu dengan marah. Tambah lagi nangani, tambah lagi ngapa, tambah lagi ngocok. Lagi nambahin double pula. Ngocok, ngepuk, itu kalau tidak masuk dalam hukum apa jinayat, dilarang dalam hukum Islam. Yang kita boleh mengukur uang, boleh ngepuk uang itu kalau posisi benar. Posisi yang memperbolehkan mengukur dia boleh dipukul. Tapi kalau ini uang salangan kita, beca, mobil kita empang tertabuk, apa dia ukur? Kan tanya kau tu ngaku mobil ni. Ya Pak Mahabib pada sengaja. Kau tak ada mata, ada. Kenapa nak nunggu? Pak, aku tenang juga Pak. Pokoknya kau penting. Pokoknya. Nak minta ganti apa Pak? Mobil tu ni lecet kan. Pak, aku dah ada apa? Man bapak kawan-kawan lah becak. Nak pernah ngikis pula. Tukang becak, kau ngomong becak. Kau tak pandang bela becak. Kenapa? Ya aku mau mobil bapak nak. Lagi aku dia tidak kate Pak, entah mak tangan ni kali. Orang kena tabuk tukang becak. Mobil tetap dengek. Digantinya hidup. Dia hebat dia tuntut. Tuntut hebat. Kau zalimnya aku. Kau zalimnya aku. Ya aku tidak sengaja. Nah, cuman tugas tukang beca itu mestinya jangan lari.
Gue Pak minta maaf Pak, tidak sengaja ini. Sudah, kita punya mobil juga kan, nah masih lain tukang beca. Lain, tidak sama kaki. Lain tukang beca, ini kaki tidak sama. Sudah, lain kali hati-hati bang ini. Pak, insya Allah aku bakal hati-hati. Karena kan ilmu jalan kita tidak tahu musibah. Aku nih Ustaz, sabar aku lagi nggak motor. Lah mikir Ustaz, lambat masih tumbuh, tuh ringam, kau lambatnya. Aku kelambatan gini, jadi ringam tumbuh, kau aja. Aku bisa laku, aku. Mestinya nak marah, baca. Dan setiap nak marah itu pikir dulu. Yang digawi kenuang dengan kita tuh nyalai hukum apa tidak? Hukum Allah dilanggar dah, menyalahi hukum Allah dah. Kalau tidak sudah. Nah, wal kadhiminal ghaidha, baca nahan diri ketika nak harus marah. Hubungan dengan memaafkan tadi, wal afina 'anil nas. Yang ketiga, dia bertakwa tadi yang bakal nambahkan syurganya Allah. Wal afina 'anil nas, orang yang pemaaf. Coba kita ni sekolah, yang tidak belum tentu lolos, belum tentu ada. Pemaaf, butuh tak dengan meminta maaf. Pemaaf, butuh tak meminta maaf? Butuh? Tidak. Kalau dia hanya butuh meminta maaf, dia pemaaf bukan awalnya meminta maaf, dia memaafkan. Tapi kalau dia pemaaf tanpa meminta maaf, dia terkabal, dia jadi fitnah, dia terkabal, dia dizalimi. Sudah Caca tak tahu lah. Kenapa? Omongan orang fitnah orang terhadap diri dia tidak bakal ngubah ketentuan Allah terhadap diri dia. Bahasa Palembang, bulu sebatang tak nimbul gerak lagi. Jadi berdasarkan ayat ini tadi, wal afina 'anil nas, si halal bihalal tadi, si pemaaf tadi harus menjadi bagian dari sifat seorang muttaqi. Harus menjadi bagian dari itu. Tuh, di Islam nak mandang dari apa? Cuman kalau sanjo-sanjoan, oke. Nah, kalau bertemu ya bertemu. Oh maaf tuh harus salaman. Tak. Memaafkan itu saling pemaaf itu tidak harus butuh dengan salam. Salaman itu bukan di tempat maaf itu di hati, jiwa, sifat. Jadi kalau maaf itu mesti harus pakai tangan. Jadi pemaaf itu dengan tarik tangan menunjukkan dia maaf. Maaf ini kan salaman ini cuma sekadar lambang persaudaraan. Bahasa lagunya tidak ada dusta di antara kita. Salaman. Enak. Kalau dia apa? Kalau dia harus bersalaman, dianggap pun yang tidak bersalaman itu dianggap permusuhan. Banyak dosa gitu. Ini datang ini. Dapat yang dari jauh melok hadirin. Mulut ande mata merah dan mata biru. Lewat sempat apa? Yang barak-barak rumah lagi tidak salaman. Saking aku tadi tak kodak kali tetangga tadi. Aku nak dianggap aku ni jahat dengan tetangga pun. Kalau memang maaf tu ada di tangan. Kita ni hidup kita cuma butuhnya cuma sikap. Pikirkan sadari kalau kita ini menzalimi orang. Kalau orang menzalimi kita,
ya kita jadi pemaaf tadi. Tapi kalau ketika kita mendolimi wong, itu yang jadi bahaya. Ya, itu nah, diluruskan bahwa halal bihalal itu menurut kacamata Islam harus menjadi bagian di dalam kehidupan orang bertakwa. Takwa itu buah dari iman. Iman itu syaratnya harus Islam dulu. Setiap orang Islam pasti orang beriman. Setiap beriman, setiap orang bertakwa pasti beriman. Setiap orang beriman pasti orang Islam. Setiap orang Islam belum tentu beriman. Setiap orang beriman belum tentu dia bertakwa. Dan ingat kedua kata Kiai, karena kan ceramah ini galak ngajak untuk tamu. Sekali lagi ada ceramah di Pagalam, tapi ceramah di Kiai tua, murid Kiai Daud Isdi, namanya Kiai Agus Haji Ghazali. Sanjuan aku kemarin, akhirnya dia ngomong topik, waktu jangan landas kino, itu ngaku Kiai. Uang yang tersendung dan tertawa di depan gai kita, belum tentu uang itu teman kita. Wong ketawa luar gai kita tuh mungkin itulah musuh kita paling besar. Terus kan ngeratasan gino. Jadi omongannya tadi artinya harus tetap ada kehati-hatian. Ada yang memang belajar nak jadi ilmu, ada yang nak belajar jadi kesalahan. Jadi sesat yo. Kalau caranya salah, lajurnya cuma hasil pemaaf tadi ya. Jadi kalau sudah ada pemaaf ini, Ustaz Zainuddin MZ, tahu Ustaz Zainuddin MZ pernah ngomong sama anak di ceramah. Itu nak ngomong, cuma lagi ceramah. Yang ngomong kawan 3.000 dikit, musuh sikap banyak. Kita masuk 13 ele, 13 dulu kawan. Datuan darat, datuan laut kawan. Dari mulai 1 lu sampai 1 ele. Dari sungai Batang ujung sampai ujung. Kenapa kita nyaman lah? Karena tidak ada kita anggap musuh. Ketika di tempat itu ada musuh, buat mana lain lemah? Di situ deh kemudian. Kan di situ bahaya, bukan lemah. Ada kemudian di situ kan. Apa lewat situ dia nyawa, nanda. Ujungnya mana ini? Nah, si kau supaya mengangat ini baik kan, entah dia situ jadi jahat. Itulah setelah ngomong. Kita pergi kondangan di satu gedung, isi gedung itu 2.000 orang. Isi gedung 2.000. Kawan kan. Dia dengan isi buku tamu. Saya ikut bininya hidup mentang. Bah, kenapa mah? Coba kalian. Ada nama musuh dia. Ini datang dulu. 2.000 juga itu sudah. Bertemu belum dengan uangnya? Baru nyingok nama lah takut. Baru nyingok namanya di pintu di buku tamu. Mungkin sopirnya yang ngantuk amplop. Udah datang. Itu maka itu Islam mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan. Buahnya, pelajarannya, tidak ada kesuksesan itu lewat jalan kebencian. Tidak akan pernah seorang itu sukses lewat jalan kebencian. Jadi kalau sudah ada kebencian, buktinya budak kecil, jam berapa hari? Kamu kalau nggak pasang lagi? 9-10. Hah? 9 kurang 10. 9. Siang itu tua yang belum makan. Betul-betul ini ingin baik untuk makan. Uang yang diampunkan Allah dalam sebulan puasa, dia puasa, dosanya habis macam budak bayi dilahirkan. Budak kecil, mana ada dendam?
Geget lah, kukang tadi, upet cip, ya batik yang mana. Biarpun itu yang geget dia, itu yang ngepok dia, ngikut naik nguntal ke dia, masih dia tak kenal. Tak kecil. Jadi dosa kita diampunkan Allah seperti bayi baru lahir itu. Kan orang itu sama ini jadi bayi. Ngasih buruk. Iya, tidak umpama. Jadi sifat budak itu ada di kita. Jadi yang budak gimana ada dalam? Siapa yang pelok? Cuma di peloknya lah. Dia tak tahu apa yang bakal nyoleh dia. Apa dia bakal ngaidah. Pokoknya bersih hati. Jadi oleh karena itu halal bihalal saling memaafkan itu menurut kacamata Islam harus menjadi bagian kehidupan. Terakhir la yadkhulul jannata man qatir rahmi, tidak akan mencium bau surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu bahaya itu. Kenapa pemaaf itu dan saling memaafkan serta minta maaf itu harus menjadi bagian dalam kehidupan? Karena kebencian dan permusuhan itu mengakibatkan terhalangnya seseorang akan menikmati surganya Allah. Sehebat apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun amal seseorang, kalau dalam dirinya ada kebencian dan permusuhan, maka jangan harap dia tidak baca mencium bau. Bau surga pun dia tidak akan baca nyium. Tambah lagi bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا حق الى طريق المستقيم. صل وسلم على جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.